wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lam yahtam bi muslimin falaysa minhum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al-ulama al-fadir rahimakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir diberikan kesempatan untuk memberikan satu maqalah yang terkait dengan ihtimam bi amril muslimin, yaitu satu hal yang dituntut oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW kepada kita umat Islam, agar supaya mereka menjadi bagian dari kaum muslimin. Salah satu di antara syarat yang mesti mereka penuhi adalah memberikan perhatian yang penuh kepada urusan-urusan kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man asbaha wa lam yahtam bi amri muslimina falaysa minhum. Yang mananya kurang lebih, barang siapa yang di pagi hari sementara dia tidak memberikan perhatian kepada urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan dari mereka, yaitu kaum muslimin. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita, khususnya kepada para alim ulama yang Allah rahmati, agar kita memberikan perhatian kepada urusan kaum muslimin, agar kita menjadi bagian dari mereka, yaitu golongan kaum muslimin. Pertanyaan kita berikutnya, bagaimana cara kita memberikan ihtimam kepada urusan kaum muslimin? Paling tidak ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu selalu memperhatikan dan mengikuti berbagai perkara, berbagai urusan yang menimpa kaum muslimin dimanapun mereka berada, baik itu di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Oleh karena itu, bagian dari pembelajaran kepada kita adalah selalu mengikuti berita-berita yang menimpa kita kaum muslimin, agar kita memberikan ihtimam, perhatian lebih kepada mereka. Terutama adalah bagaimana terkait dengan kebijakan para pemimpin mereka, para penguasa yang mengambil berbagai kebijakan yang itu menimpa kepada kaum muslimin. Selayaknya kita sebagai bagian dari kaum muslimin adalah memberikan perhatian, termasuk juga memberikan kritik ketika rejim penguasa memberikan kebijakan yang memberatkan kepada masyarakat atau rakyat. Contoh kasus misalnya yang baru-baru ini terjadi adalah bagaimana negara kemudian menaikkan iuran BPJS di tengah pandemi corona seperti ini. Tentu ini satu kebijakan yang menjalimi kepada rakyat, terutama rakyat kecil, memberatkan kepada mereka. Dan kita wajib untuk bersuara, memberikan pendapat dan mengkritik kepada mereka. Kemudian di tingkat internasional, kita juga melihat bagaimana negara-negara besar, terutama yang memberikan efek pengaruh kepada negeri-negeri kecil, semisal kita Indonesia, baik itu Amerika Serikat maupun Cina, ternyata menghadapi pandemi corona seperti saat sekarang, mereka juga ternyata tidak mampu untuk menghadapinya. Oleh karena itu, ini memberikan harapan kepada kita, kepada kaum muslimin, bahwa masa depan setelah terjadinya pandemi corona ini sesungguhnya adalah di tangan kita kaum muslimin. Oleh karena itu, khususnya para ulama yang diberikan oleh Allah amanah berupa ilmu untuk memberikan pencerahan kepada umat, kepada masyarakat, agar mereka selalu beriltijam kepada Islam dan selalu berkeyakinan penuh kepada Allah bahwa masa depan ada di tangan Islam dan juga kaum muslimin. Oleh karena itu, sekali lagi ini memberikan perhatian kepada kita agar selalu berupaya untuk memberikan perhatiannya kepada urusan kaum muslimin, baik dengan cara mengikuti perkembangan di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Di dalam banyak keterangan hadis, kita bisa mendapati bagaimana para sahabat Nabi ketika berada di Mekah, mereka juga ternyata selalu memberikan perhatian kepada urusan-urusan internasional, termasuk ketika terjadi perang antara dua negara besar ketika itu, yaitu negara Romawi dan Persia. Inilah yang diabadikan dalam Al-Quran. Kalau kita baca dalam surat Ar-Rum ayat 1 sampai beberapa ayat berikutnya, menjelaskan kepada kita bagaimana Allah memberikan gambaran tentang dikalahkannya bangsa Romawi
Tetapi kemudian setelah itu ternyata bangsa Romawi mampu mengalahkan bangsa Persia. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika bertaruh dengan orang-orang musyrikin di Mekah sebelum hijrahnya ke Madinah. Di mana ketika itu Sayyidina Abu Bakar kemudian mengatakan nanti akan kembali dikalahkan atau akan terkalahkan bangsa Persia setelah sebelumnya memenangkan perang dengan bangsa Romawi. Dan ternyata kemudian betul, bangsa Romawi kemudian bangkit dan mengalahkan bangsa Persia beberapa tahun setelah kekalahannya itu. Inilah salah satu contoh bagaimana para sahabat dulu meskipun berada di Mekah, mereka sudah memberikan perhatian kepada perkara-perkara internasional yang menyangkut urusan umat dan urusan kaum muslimin. Dan ini selanjutnya yang kemudian dijadikan sebagai panutan, pedoman untuk kita dalam kehidupan kita sekarang ini, sehingga tidak lepas kita memberikan perhatian, ihtimam kita kepada urusan Islam dan juga kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan hadis ini memberikan dorongan kepada kita untuk selalu memberikan perhatian kita kepada urusan kaum muslimin agar kita termasuk bagian dari golongan mereka, sebagaimana sabda Nabi tadi, man asbaha walam yahtam bil muslimina falaysa minhum. Pada siapa yang bangun pagi hari dan tidak mengambil urusan atau mengambil peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka sesungguhnya dia bukan di golongan mereka. Nah, mudah-mudahan uraian yang sedikit ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu memberikan perhatian kepada urusan kaum muslimin agar kita termasuk bagian dari golongan mereka. Barangkali demikian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.